kembali lagi bersama saya Andi Anggana di Talkshow Tumbuh Makna. Tumbuh Makna merupakan literasi investasi untuk kalangan yang sedang atau ingin melihat kebutuhan informasi tentang literasi, dan kami saat ini akan terus membincangkan mengenai ekonomi yang ada di dunia, bahkan yang ada secara nasional. Saat ini kita sudah bersama narasumber kami, ada Bapak Fajar Hirawan, ya, dia Ketua Departemen Ekonomi dari CSIS. Terima kasih Pak Fajar sudah hadir. Kemudian di samping Pak Fajar ada Pak Beni Supami, co-founder dari Tumbuh Makna. Terima kasih Pak Beni sudah hadir bersama kita saat ini. Dan tema kali ini kita akan membincangkan mengenai menakar efek gejolak Timur Tengah dan apa dampaknya bagi ekonomi nasional. Pak Fajar, saya mulai ke Pak Fajar nih Pak. Ini selama ini kita dikagetkan oleh konflik geopolitik antara Israel dan Hamas. Hamas tiba-tiba menyerang Israel, kemudian banyak korban berjatuhan di sana. Tidak hanya korban jiwa, juga ada yang mengalami korban harta dan sebagainya. Nah, efek dari konflik ini kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi global ini memicu, Pak. Ya, banyak yang memicu dari konflik ini. Padahal kita sebenarnya belum keluar, Pak, dari tekanan inflasi global. Terus juga konflik Ukraina dengan Rusia juga belum kelar. Nah, ini yang mengakibatkan konflik ini memicu juga nih Pak, ketegangan yang berada di dunia. Terlebih dari adanya konflik ini, ada semacam dampak ekonomi global yang membuat, contohnya aja, minyak terkerek naik nih Pak. Ya, harga minyak kurang lebih sekarang fluktuasi 80-90. Bahkan ada yang menyitir akan mencapai 100 $100 per barel. Nah, menurut Pak Fajar, apa Pak komplikasi geopolitik terhadap ekonomi dunia yang bisa Bapak lihat dari konflik geopolitik Hamas Israel ini? Terima kasih Mas Andi. Sebenarnya terima kasih pada Tumbuh Makna telah mengundang saya dalam talk show ini. Saya rasa sangat penting ya untuk membahas masalah terkait dengan ketidakpastian global dan juga tensi geopolitik yang terjadi beberapa minggu belakangan ini atau beberapa bulan belakangan ini. Betul sekali bahwa kita sebenarnya belum lepas dari dampak yang diakibatkan oleh ketegangan Rusia dan Ukraina. Lalu kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu kita juga, atau sampai dengan saat ini, kita dihadapi oleh sebuah ketegangan di Timur Tengah, khususnya dipicu oleh pertikaian antara Israel dan Hamas. Nah, yang harus menjadi catatan di sini adalah yang pertama, kita tahu bahwa Rusia Ukraina itu juga masih belum selesai, masih terjadi gejolak di sana. Lalu ditambah dengan adanya konflik di Timur Tengah. Yang pasti kita tahu bahwa apa yang terjadi saat ini semakin semakin membuktikan bahwa memang pada dasarnya dunia itu saling terhubung satu sama lain. Ketika ada sesuatu konflik atau ada ketidakberesan di suatu region gitu ya, saya rasa akhirnya kita harus antisipasi dan kita harus bisa mencari exit strategy bagaimana kita bisa keluar dari potensi atau dampak yang terjadi akibat adanya ketegangan tersebut. Nah, betul sekali Mas Andi bahwa akhirnya karena kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah Timur Tengah itu tidak akan juga terlepas dari isu minyak atau apapun yang terkait dengan minyak mentah ya. Karena kita tahu bahwa Timur Tengah adalah salah satu sumber produksi dari minyak mentah khususnya untuk konsumsi dunia. Dan kita tahu bahwa sebenarnya ketika pecah ketegangan antara Rusia dan Ukraina kemarin, sebenarnya kita tahu bahwa ada semacam disrupsi dari rantai pasok, khususnya rantai pasok energi atau juga bisa dibilang rantai pasok pangan. Dan kita tahu bahwa harga minyak mentah pada saat itu juga berhasil menembus angka psikologis $100 per barel.
Yang kita takutkan adalah memang saat ini sudah mengalami tren penurunan dan kita pikir di triwulan kedua tahun 2023 yang lalu kita berpikir bahwa pressure dari inflasi ini sudah mulai menurun. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ketegangan terjadi lagi di Timur Tengah, sehingga ada semacam inflection point, ada titik belok kembali yang menurut saya juga ini harus diwaspadai ke depannya. Dan kalau kita bicara masalah energi, memang kita harus waspadai juga. Karena apa? Karena energi dan pangan ini adalah faktor pemicu inflasi, betul, secara global maupun dalam konteks Indonesia ya. Karena sumber inflasi itu berasal dari transportasi, khususnya yang memang terkait dengan energi dan juga terkait dengan pangan. Mungkin itu dulu yang saya bisa respon terkait dengan hal tersebut. Menarik dari Pak Fajar mengatakan bahwa efeknya ini bisa kemana-mana, Pak. Nah, salah satu efeknya ini yang saya lihat di beberapa diskursus tentang ekonomi global itu, salah satunya itu menyebabkan skenario higher for longer untuk suku bunga The Fed ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak nih, ini kan kita lihat bahwa ini dolar makin menguat nih Pak di antara nilai mata uang negara-negara yang lain. Nah, menurut Bapak, apakah ini salah satu dampak yang kemudian menyebabkan komplikasi kemana-mana itu, Pak? Ya. Tadi saya juga lupa menyebutkan bahwa ketidakpastian global ini salah satunya dipicu oleh perlambatan ekonomi China, salah satunya. Kemudian juga kita tahu bahwa ada semacam ya kita berharap ada normalisasi terkait dengan ekonomi Amerika Serikat. Ketika dibilang statement higher for longer, dalam artian di sini adalah memang kita tidak bisa terlepas dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di Amerika Serikat, khususnya dalam hal ini adalah bank sentral gitu ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah konteks ekonomi, itu kan kalau teman-teman belajar ekonomi itu ada namanya interest rate differential. Yang diperhitungkan adalah tingkat suku bunga luar negeri dan juga inflasinya. Nah, dalam konteks Amerika Serikat ini yang jadi permasalahannya adalah mereka masih bisa dibilang terkungkung ya dari pressure inflasi tadi. Karena tekanan inflasi begitu besar, mau tidak mau Bank Sentral Amerika harus bisa come up dengan suatu strategi gimana caranya menahan atau menjaga daya beli masyarakat, yang di satu sisi juga bagaimana bisa menjaga jumlah uang beredar di sana. Karena kalau misalnya kita bicara masalah inflasi ini kan berarti yang bisa diatur oleh bank sentral itu adalah suku bunganya. Nah, kita tahu bahwa saat ini memang kan di angka 5,5% ya. Dan kalau kita komparasi apa yang terjadi di tahun lalu, itu tingkatannya sebenarnya masih di 3,20%. Ya kan, tingkat suku bunga The Fed. Dan makanya di sini dilihat dari faktor inflasi yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, dalam kasus Indonesia, kalau kita perbandingkan antara kondisi saat ini dengan tahun lalu juga itu sesuatu yang bisa dibilang cukup dikotomi ya di antara keduanya. Karena kalau kita bicara masalah tingkat inflasi di Indonesia yang bisa dibilang cenderung lebih manageable ya, dan harusnya ke dalam level inflasi saat ini kita bisa menetapkan suku bunga itu di kisaran 3,5 atau 3,75%. Tapi lagi-lagi catatannya adalah kita harus memperhitungkan apa yang terjadi dalam konteks ekonomi global, khususnya kondisi Amerika Serikat, khususnya terkait dengan penentuan tingkat suku bunga The Fed tadi. Menarik Pak, satu lagi sebelum kita beralih ke Pak Beni. Ini menariknya ini bahwa tekanannya ini sudah berujung kemana-mana, dan menurut Bapak nih, ini kan kuartal 4 kan tinggal 2 bulan nih. Ya, kira-kira The Fed ini bakalan menetapkan suku bunga baru nggak kemudian diikuti oleh BI nih Pak? Ya. Ini gimana Pak? Ya, pastinya pilihan untuk meningkatkan atau menurunkan atau menahan suku bunga itu bagaimana nantinya dengan kinerja inflasi dulu ya. Kalau kita bisa lihat secara runtun over time dari bulan ke bulan, tingkat inflasi Amerika Serikat itu sebenarnya sudah mulai ada tren penurunan. Tapi beberapa bulan belakangan mulai kayak semacam ada kenaikan. Pastinya salah satunya adalah terkait dengan tadi disrupsi rantai pasok, khususnya rantai pasok energi dan juga rantai pasok pangan. Nah, menurut saya kalau misalnya dibilang apa yang terjadi di beberapa bulan terakhir ya, di penghujung tahun 2023 ini, saya rasa lagi-lagi semuanya pastinya akan wait and see. Policy maker juga akan melihat kondisinya apakah Rusia dan Ukraina dan juga ketegangan geopolitik lainnya itu bisa
mereda gitu ya. Karena yang tadi saya sebutkan, ekonomi global itu sebenarnya diprediksi di triwulan kedua kemarin itu 2023 laporan dari IMF itu sudah mulai ada penurunan dari sisi pressure inflasi global dan juga adanya peningkatan kinerja ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu ada laporan IMF baru, IMF Outlook di triwulan ketiga tahun 2023 ini justru akhirnya ada semacam pesimisme kembali gitu ya. Pressure inflasi itu tetap ada dan pertumbuhan ekonomi global itu cenderung stagnan gitu ya. Atau bahkan mungkin menurun seperti itu akibat ya tadi ketidakpastian globalnya masih bisa dibilang menghantui ya ekonomi global maupun ekonomi nasional. Berarti sisa 2 bulan bisa dibilang masih wait and see. Ya BI juga wait and see ya Pak ya. Tinggal tunggu dari perubahan dari luar gimana. Nah, ini menarik teman-teman. Sebelum kita ke Pak Beni, bahwa sebenarnya juga investasi wait and see ya Pak Beni ya. Iya. Ya, pertanyaan sebenarnya bukan wait and see-nya Pak Beni, bukan menunggunya nih investor, tapi dampaknya nih dari tekanan global ini, perang dan lain sebagainya. Nah, dampaknya terhadap kelas aset produk finansial ini menurut Pak Beni itu gimana Pak Beni? Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Pak Andi ya yang sudah bersedia menjadi moderator dalam acara Tumbuh Makna ini. Semoga diskusi kita ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya juga saya thank you banget untuk Pak Fajar yang kita pernah diskusi sebelumnya dan Pak Fajar datang lagi. Saya cukup bangga gitu ya Pak ya bisa berdiskusi satu meja dengan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Fajar ya. Pak. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Andi, saya mulai dulu dari kelas aset fixed income, pendapatan tetap. Fixed income merupakan kelas aset yang paling terdampak dari perubahan tingkat suku bunga. Ya, menilai dari kondisi ekonomi makro yang ada, tercermin dari hasil yield Treasury US. Nah, izinkan saya menjawab semua ini berdasarkan riset kecil kami dan juga data yang kami kumpulkan. Nah, Tumbuh Makna melihat kemungkinan kita sudah mendekati puncak dari siklus pengetatan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Nah, ada satu indikatornya adalah ada satu indikator di pasar keuangan yang sangat kelihatan. Sebagai contoh saat ini tingkat imbal hasil Treasury US tenor 2 tahun itu berada di level yang lebih tinggi daripada US Treasury Yield dengan tenor yang lebih panjang, yakni 10 dan 30 tahun. Di minggu lalu, US Treasury Yield yang 2 tahun itu berada di kisaran 5,1%. Nah, sementara yang 10 tahun sedikit di bawah 5%, yakni 4,9%. Nah, kondisi ini kita ketahui dengan istilah inverted yield curve, ya, di mana imbal hasil surat tenor jangka pendek itu lebih tinggi nih daripada jangka panjang. Harusnya kan sebaliknya, tapi ini sudah nyilang ya, kita sebut ya. Nah, ini merupakan salah satu indikasi awal bahwa resesi itu di US kemungkinan akan terjadi, walaupun resesi yang kita antisipasi ini adalah sifatnya ringan. Dan juga bahkan kemungkinan AS juga bisa menghindarkan resesi ini. Kita kenal dengan istilah yang namanya soft landing lah. Nah, terlepas terjadinya resesi ataupun soft landing, biasanya ekonomi itu akan cenderung cooling down ya, dan berdampak positif terhadap kelas aset fixed income, di mana tingkat imbal hasilnya itu cenderung mengalami penurunan. Nah, untuk kelas aset ekuitas ini lebih menantang, Mas. Ya. Berbeda dari yang berbeda. Oke. Ya. Di tengah tingkat imbal hasil pendapatan tetap yang relatif tinggi karena ada konflik yang cukup mengagetkan kita. Betul tadi yang Mas Andi bilang, ini kok Rusia Ukraina belum selesai, tiba-tiba ada konflik Israel Hamas dan mengagetkan semua pihak. Poinnya adalah harga minyak mentah yang naik. Ini memberikan ekspektasi tekanan inflasi ke depan, loh kalau kayak begini akan naik kembali dong, atau akan sulit dikendalikan. Nah, jadi investor itu mempunyai ekspektasi atas risk premium dari kelas ekuitas itu lebih tinggi. Oleh karena itu saat ini investor itu akan cenderung lebih selektif dalam memilih aset kelas saham ya.
udah pasti investor kelas aset saham itu akan membidik return minimal double digit 10% ya, untuk mengimbangi aset kelas pendapatan tetap yang potensi pertumbuhannya itu hanya 5% untuk saat ini. Nah, dengan appetite seperti kelas aset ekuitas akan cenderung bergerak sideways dengan potensi kenaikan terbatas. Nah, antisipasi yang sama juga berlaku untuk SBN domestik kita. Di mana kita ketahui tingkat imbal hasil SBN itu surat berharga negara. Betul. Oke. Yang SBN tenor 10 tahun ini saat ini sudah mencapai 7%. Jadi penjelasannya begitu, Mas Andi. Nah, kalau kemudian ini sisa 2 bulan nih Pak ya. Tadi responnya kan berbeda-beda ya, tergantung dia investornya di kelas mana ya. Tapi kalau untuk 2 bulan ini ya, apalagi di suhu yang saat ini secara global tensinya tinggi ya, investor itu wait and see juga nih Pak. Seperti yang apa nih, misalkan tadi The Fed mungkin wait and see, kemudian BI juga wait and see dari global. Nah, investor ini wait and see nggak? Atau dia seperti tadi tuh sebenarnya yang sudah jelaskan? Atau sebenarnya nih 2 bulan tunggu aja deh, reda dulu nih, baru kemudian melancarkan portofolio yang lain. Nah, gimana nih Pak? Oke, istilah wait and see ini kan sebenarnya lebih menunggu dinamika yang terjadi saat ini. Soalnya dinamika ini terjadinya sangat cepat, Mas. Ya, dalam hitungan hari, hitungan minggu, bahkan hitungan jam, kita nggak tahu ada perubahan apa gitu. Bahkan tadi pagi sebelum kita talk show ini, saya ngelihat ada mencoba negosiasi perundingan ya, agar tidak terjadi konflik lebih lanjut di Timur Tengah ya. Itu menurunkan harga minyak mentah sekitar 2% tadi malam. Harga minyak mentah itu mengalami penurunan. Jadi saya lihat ini dinamis sekali, dan yang dilakukan oleh investor saat ini selain WNC lebih sekali lagi melihat momentumnya nih, sebab ada aset kelas-kelas yang saat ini sudah terdepresiasi dan mereka melihatnya itu sebagai momentum gitu. Tapi dari sudut pandang Pak Beni sendiri ya, Pak Beni kan perencana keuangan ya. Kira-kira di 2 bulan ini akan ada momentum itu nggak yang kemudian mendorong faktor psikologis investor untuk, oh ini bagus nih buat untuk nambah portofolio atau gimana? Atau gue jual aja atau gimana? Ya gimana Pak Beni? Oke, kalau untuk saat ini kami melihat tumbuh makna bahwa untuk kelas aset saham itu sebenarnya valuasinya sudah 2 kali standar deviasi di bawah. Jadi sebenarnya bahkan ini peluang untuk masuk ke dalam aset kelas saham gitu. Untuk untuk investor-investor yang memang yang tadi kita bilang wait and see yang tadi gitu loh. Momentumnya sudah kelihatan gitu. Tapi tentunya kan balik lagi, ini berita geopolitik juga diamati. Ini kan suatu hal yang kita tidak bisa antisipasi ya, dinamis banget. Berarti saham lebih cuan ya Pak? Bisa bilang gitu dibandingin tadi? Bisa nggak dibilang gitu? Yang tadi saya bilang Mas, tergantung pemilihan sahamnya. Kita pastikan, kita menganalisa bahwa pertumbuhannya double digit nggak? Kalau ini kan buat mengimbangi aset kelas pendapatan tetap yang cuma tumbuh 5%. Artinya saya akan pilih saham dengan yang bisa growing 10% gitu. Baik, terima kasih Pak Beni. Kita kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, tadi kita sudah bicara di tataran global. Sekarang kita bicara tarik di domestik, Pak. Nah, di domestik ini, Pak, ini kan sebenarnya Bapak bilang tadi BI juga wait and see. Ya, tentu pemerintah juga akan melihat kondisi global nih sudah seperti apa nih. Nah, menurut Pak Fajar nih, outlook ekonomi nasional kita nih Pak di 2 bulan terakhir dan 2024 nih, konstelasinya tuh bakalan seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Andi. Kalau kita bicara ekonomi nasional, saya sih bisa dibilang masih sangat optimis ya bahwa kita bisa tumbuh baik ya, khususnya di tahun 2023 ini di tengah ya tadi ketidakpastian global dan juga bisa dibilang dengan catatan bahwa kita memang masuki tahun politik ya, sudah sangat besar sekali hingar-bingar di tahun politik ini. Dan yang pasti adalah yang menjadi catatan bahwa bagaimana Indonesia ini bisa menjaga kinerja ekonominya, khususnya kalau kita lihat dari perspektif expenditure-nya atau pengeluarannya, bahwa memang
kontribusi yang paling besar itu masih dari konsumsi gitu ya. Jadi masih bisa dibilang 50% lah itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Sisanya dari investasi, kemudian ekspor dan impor, dan juga dari pengeluaran pemerintah. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Nah, apa artinya? Artinya adalah kalau kita bicara bahwa memang betul ekonomi kita sangat bergantung dari konsumsi, bahwa berarti kita harus jaga nih daya beli masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya lagi adalah kita bagaimana caranya bisa menjaga stabilitas harga gitu ya. Khususnya harga-harganya memang harga-harga komoditas yang sering sekali dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Nah, kondisi itu juga akhirnya bisa dibilang kita perlu juga waspada dengan adanya pressure dari yang terkait dengan perubahan iklim. Misalnya contoh saat ini kita itu sedang mengalami musim kering, Mas Andi. Ya, El Nino ya bisa dibilang. Dan kita tahu bahwa cuaca panas sekali gitu ya, kan sudah bisa merasakan kan gitu ya. Saya pakai lengan panjang ini juga lumayan panas gitu ya, keluar. Nah, tapi pada poinnya adalah kita tahu bahwa pressure yang terjadi dalam konteks ekonomi nasional ini memang banyak berasal dari tadi pangan dan juga energi. Makanya tadi kita bicara dalam konteks global itu bahwa ada semacam pressure di kedua hal tersebut, pangan dan energi. Di dalam negeri itu juga sama, karena kontribusi inflasi kita itu mayoritas berasal dari pangan. Ya gitu ya. Makanya kenapa selalu pemerintah itu akan punya semacam exit strategy atau strategic action ketika harga-harga itu melambung tinggi. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Dagangan misalnya contohnya melakukan operasi pasar agar bisa menjaring masyarakat untuk membeli produk atau yang komoditas pangan gitu ya. Nah, satu sisi lagi saya rasa memang yang perlu menjadi catatan bahwa kita ini di tahun politik, biasanya tahun politik itu juga bisa dibilang berkah bagi masyarakat ya. Saya tidak bilang bahwa ini terkait dengan money politics atau apapun ya, tapi biasanya dalam masa-masa kampanye sampai dengan pemilihan itu kan pasti berharap bahwa bisnis kecil itu peredaran uang itu lebih tinggi. Ya, bisnis-bisnis seperti percetakan gitu ya, buat kaos sana sini itu juga pasti sangat tinggi, dan juga pastinya nanti banyak sekali ada aliran peredaran uang yang bisa dibilang cukup signifikan gitu ya. Again, I'm not saying about money politics, tapi ya mungkin untuk kesejahteraan para pemilihnya, seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita balik lagi ke dalam pertanyaan awal tadi, bagaimana ekonomi nasional kita, saya rasa kita masih bisa tumbuh di kisaran 5%, walaupun sebenarnya pertumbuhan ekonomi 5% itu masih belum cukup harusnya kalau misalnya kita memang bermimpi untuk menjadi negara terbesar di dunia, top 5 atau top 10 gitu ya, di 2045 nanti. Saya rasa kita harus tumbuh beyond 5%. Ya, tapi pastinya karena tadi kita lihat dari karakteristik pertumbuhan ekonomi kita itu mayoritas berasal dari konsumsi dari sisi pengeluaran, tapi kalau dari sisi value added-nya itu juga kita tahu bahwa sektor industri manufaktur itu juga sangat punya kontribusi yang sangat besar kepada pertumbuhan ekonomi kita. Jadi dari sisi pengeluaran kita harus jaga konsumsi rumah tangga ini gitu ya. Gimana caranya masyarakat itu masih bisa belilah kebutuhan pokok ya. Dan mau tidak mau pemerintah harus kasih subsidi, ada kasih banyak bantuan sosial agar masyarakat yang juga bisa dibilang terpapar dengan pressure dari inflasi ini bisa tetap membeli. Nah, yang kedua dari sisi industrinya, saya rasa sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur, pertanian, khususnya di sektor perkebunan ya, karena kita masih sangat bergantung dengan CPO kan ya, dan juga kemudian dari sisi perdagangan, saya rasa itu masih menjadi top 3 sektor yang bisa dibilang juga sangat berkontribusi. Jadi bagaimana cara atau strateginya, saya rasa pemerintah harus jaga nih sektor-sektor ini agar tetap tumbuh positif, dan kita tahu bahwa ada beberapa sektor lain yang kontribusinya meskipun masih belum setinggi industri manufaktur tapi pertumbuhannya luar biasa. Contohnya seperti transport and storage ya, itu sangat tinggi, double digit pertumbuhannya, karena momentum pemulihan ekonomi ini juga bisa dibilang
menjadi berkah bagi beberapa sektor yang awalnya mungkin tidak diperhitungkan, tapi sekarang mungkin bisa tumbuh sangat besar dan mungkin kontribusinya ke depan sangat besar, seperti itu, Mas Andi. Ya, satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita ke Pak Beni. Tadi sudah dijelaskan bahwa tahun politik, Ya. mungkin peredaran uang makin tinggi dan lain sebagainya. Tapi dua bulan sebelum akhir tahun Pak, biasanya ini pemerintah kan getol Pak, melakukan penyerapan anggaran. Wah itu anggaran yang tadinya enggak masih 30%, 40%, nanti bisa tiba-tiba 80%, 90%. Nah itu kan salah satu boost lah untuk penyerapan anggaran. Nah masalahnya Pak, saat ini rupiah kita nih lemah Pak, ya kan rupiah kita lemah. Sekarang ini 16 ribuan ya, 16.000 rupiah per $1. Kemudian realisasinya juga realisasi anggaran dan proyek-proyek di sini juga makin terhambat. Nah, menurut Bapak nih, tekanan-tekanan seperti ini apa bisa Pak kemudian membuat proyeksi kita tuh optimis dan lain sebagainya? Saya setuju sekali dengan poin realisasi penyerapan anggaran belanja negara kita ya. Memang betul sekali, idealnya kan memang di pertengahan tahun, misalnya Juni-Juli itu harusnya sudah 50% lah penyerapan anggaran itu. Tapi data yang saya punya itu di bulan Juni itu baru hanya sebesar 41% dari total anggaran. Jauh Pak ya? Ini pun lebih lambat dari realisasi penyerapan itu di tahun 2022 yang lalu, yang di bulan Juni itu sudah bisa mencapai 46%. Jadi realisasi belanja negara itu memang saat ini melambat. Saya nggak tahu kenapa, karena pastinya kita sudah tidak ada lagi tuh semacam dana khusus untuk pemulihan ekonomi atau khususnya ketika pandemi COVID-19 yang lalu gitu ya. Tidak ada lagi pot khusus untuk itu. Maka dari itu saya rasa memang trennya selalu di akhir tahun itu mulai banyak tuh penyerapan anggaran. Nanti bikinlah semacam surat perjalanan dinas kemana gitu ya, yang penting luar kota, bisa ke BSD atau ke Bogor yang dekat-dekat, tapi tetap SPJ-nya luar kota. Ya apapun itu, menurut saya memang penyerapan anggaran itu memang harus juga diperhatikan. Karena apa? Karena saya tahu bahwa kalau misalnya dilihat dari sisi efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut, itu kan sebenarnya kita bisa lihat dari KPI-nya apa nih yang sudah dilakukan oleh kementerian seperti itu. Dan saat ini kalau kita bicara masalah kementerian yang paling banyak alokasi anggaran itu memang saat ini masih Kemhan. Karena Kemhan ini, Kementerian Pertanian ini ingin sekali bisa dibilang memperbarui lah alutsista kita yang bisa dibilang sudah ketinggalan zaman. Meskipun akhirnya belinya yang second hand dan pada intinya adalah memang betul sekali, saya rasa memang pemerintah di 2 bulan terakhir ini harus segera memikirkan bagaimana menggunakan menyerap alokasi anggaran yang memang sudah di planning di awal tahun seperti itu. Dan kalau kita bicara masalah pressure pada rupiah, memang ini sesuatu yang sulit ya, karena kalau misalnya saya bisa menebak pergerakan rupiah itu saya bisa jadi miliarder gitu ya. Saya nggak usah kerja lagi, saya tinggal ongkang-ongkang kaki, karena memang ini adalah $1 million question kalau ditanya arah pergerakan rupiah terhadap dolar ini seperti apa. Tapi yang satu hal yang pasti adalah memang pada dasarnya market itu pasti akan melihat mata uang apa yang mereka merasa secure sekali untuk memegangnya. Saat ini saya rasa dolar itu masih menjadi salah satu pilihan lah ya. Mungkin sudah bisa dibilang satu-satunya pilihan. Karena ada ide bahwa bagaimana nih kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar, bagaimana sih kita bisa membuat semacam mata uang di kawasan. Itu bukan sesuatu yang bisa segera dilakukan dalam jangka pendek atau jangka menengah. Apa yang terjadi dalam konteks ekonomi global, penggunaan mata uang US dollar sebagai mata uang universal yang digunakan itu juga awalnya kan kita sangat bergantung pada GBP. Yes. Ya, Great Britain Pound Sterling yang itu butuh 100 tahun untuk akhirnya orang akan terbiasa menggunakan US dollar. Bayangkan saat ini gitu ya, kita mau misalkan dulu ada dalam konteks ini adalah misalkan China sedang tumbuh cukup besar gitu ya di tahun 2007-2008 ketika global financial crisis.
oh kita harus bergantung pada mengurangi ketergantungan pada US dollar dan mungkin fokus pada China renminbi. Tapi saat ini ekonomi China juga melambat. Jadi memang tidak ada sesuatu yang pasti dan kita tidak bisa secara impulsif lah gitu ya dalam konteks tatanan policy maker itu mengubah orientasi kita dalam penggunaan mata uang. Tapi lagi-lagi menurut saya ada plus minusnya ketika terjadi pelemahan mata uang rupiah. Yang pertama pastinya dari sisi ekspor misalnya ya. Ekspor itu pasti akan harusnya kalau misalnya kondisi normal ya, saat ini kan kondisi lagi tidak normal, adanya disrupsi rantai pasok ini, harusnya itu bisa mendorong ekspornya lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena asing atau orang luar itu akan menganggap bahwa komoditas atau barang-barang kita itu murah, sehingga dia akan demand more. Tapi kan itu kalau dalam kondisi normal, saat ini kan kurang normal. Tapi di satu sisi memang ini menjadi pressure tersendiri, khususnya terkait dengan pebisnis itu kan biasanya suka yang sesuatu yang predictable ya Pak Beni ya dan Mas Andi ya. Jadi kalau misalnya nggak unpredictable seperti ini kan semuanya bisa boncos lah kasarnya. Ya tapi memang lagi-lagi kita tidak bisa menebak apa yang terjadi ke depannya atau arah pergerakan. Tapi yang satu hal yang pasti, signal-signal itu penting. Tadi yang dikatakan oleh Pak Beni, signal-signal yang disampaikan oleh policy maker dalam konteks global maupun nasional itu sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena itu akan mendorong orang itu pasti arahnya ke sini. Nah, itu kan yang biasanya investor. Terima kasih Pak Fajar. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ke Pak Beni. Pak Beni, tadi yang disampaikan Pak Fajar itu menarik bahwa ada sikap optimis ya bahwa di penghujung 2023 ini kita sebenarnya bisa bertumbuh sampai 5% ya Pak ya. Kemudian 2024 juga ada tahun politik dan sebagainya. Nah, investor nih ngelihatnya gimana Pak Beni di sisi nasional nih? Oke, kembali tumbuh makna mengedepankan data kalau untuk akhir tahun. Untuk kita lihat pasar saham ya, itu probabilitanya memang kecenderungannya mengalami kenaikan ya, khususnya di bulan Desember kita kenal dengan yang window dressing itu gitu. Nah memang yang tadi kita sempat bahas nih, kita kan kumpul di sini bahas karena ada satu peristiwa yang di luar dugaan yang membuat arah kebijakan tingkat suku bunga ini dirubah oleh Bank Indonesia. Yang tadinya kita stay, Bank Indonesia juga mengakomodir dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang hampir mencapai 16.000. Jadi dilakukanlah langkah-langkah yang perlu dilakukan, kenaikan suku bunga 25 pips gitu ya. Nah, tapi tetap kami melihatnya dengan aset-aset yang sudah terdepresiasi pada saat ini karena price in daripada konflik di Timur Tengah ini membuat peluang di akhir tahun ya. Dan saya di Tumbuh Makna melihat bahwa dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan juga institusi keuangan yang lainnya, dan berkali-kali kami melihat optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi 5% ini tetap dijaga oleh pemerintah. Makanya dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini, paket-paket kebijakan, dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang tadi kita bahas ya, pemerintah pun juga akan mengeluarkan paket-paket kebijakan untuk supaya mengantisipasi target 5% ini jangan sampai meleset. Tapi menurut Pak Beni, apa nih yang diharapkan investor nih? Paket kebijakan apa nih dari pemerintah dan juga dari BI yang kemudian bisa setidaknya menumbuhkan psikologis baik buat para investor? Oke, kalau dengan kenaikan tingkat suku bunga itu kan persepsinya bahwa bunga kredit, bunga pinjaman mengalami kenaikan. Jadi aktivitas ekonomi agak sedikit lesu. Nah, ini juga sudah diketahui oleh pemerintah. Mereka akan keluarkan trik-triknya, antisipasi. Memang impact ini tidak bisa full di cover, tapi minimal setidaknya diminimalisasi oleh otoritas terkait, gitu. Ya. Mungkin saya tambahin ya, kalau investor itu melihat sekali lagi potensi ini kaitannya sekali lagi kalau data berapa sih percentage yang bisa didapat, kan investor kan selalu melihatnya seperti itu ya. Nah, dari Tumbuh Makna kami sudah melakukan penelitian kecil ya untuk fixed income, benchmarknya yaitu SBN yang 10 tahun ya tenornya ya, masih ada
potensi untuk tingkat pertumbuhan 6-9% dengan risiko volatilitas 5-10%. Nah, ini penting Mas Andi. Artinya apa tuh, Pak? Oke, jadi kenaikan imbal hasil saat ini kan ada kemungkinan bahwa tenor 10 tahun itu yieldnya akan menyentuh 7,5. Saat ini kan 7%. Artinya kenaikan imbal hasil sebesar 50 bips dari level saat ini, hitungannya seperti ini Mas. Dengan tenor 10 tahun, durasinya 10, kita kalikan 50 bips, artinya ada resiko di situ 5%. Nah, tentunya investor yang mengambil SBN dengan obligasi ya sebutnya ya, dalam hal ini SBN lah ya, dengan tenor yang lebih rendah, otomatis resikonya pun juga lebih rendah, kan durasinya lebih kecil ya. Nah, sebaliknya juga sama, dengan mengambil tenor yang lebih panjang, resikonya pun juga tinggi. Jadi setidaknya kita bisa mengkalkulat ya untuk meminimalisasi atau mengantisipasi resiko yang akan terjadi. Soalnya kalau saya lihat data ya, ini kan pada tanya ya, Pak Ben, ini kurang lebih tingkat suku bunga ini akan bertahan sampai berapa lama? Nah, ini sekali lagi sangat dinamis, tapi historical data ada. Tahun 2013 itu kebijakan tingkat suku bunga tinggi itu di 7,5% ya. Berarti 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu itu berlangsung selama 11 bulan. Ya, artinya kan di sini kita pernah ada historical ya seperti itu, kita mesti antisipasi itu. Berarti akhir November bisa berubah nih, Pak. Kalau dilihat dari tren 10 tahunan ya. Ya, itu setidak-tidaknya gini, kita pas mau ngambil keputusan, oh dulu pernah ada kejadian seperti ini, kita mesti antisipasi. Tapi ya balik lagi, nanti data inflasi di US, di global market dan juga di Indonesia domestik setiap awal bulan kan diumumkan. Nah ini tapi relatednya sangat erat sekali dengan what happened in konflik di Timur Tengah ini, Palestina Hamas ini loh, harga minyak mentah gitu loh. Pak, ada nggak Pak catatan dari Tumbuh Makna mengenai pandangan kinerja untuk kelas aset ekuitas dan pendapatan tetap di 2024? Nah, ada risiko-risiko tertentu nggak Pak yang kemudian perlu diantisipasi dan dipantau secara seksama gitu? Oke, mungkin saya akan tambahin dulu yang untuk kelas aset ekuitas ya tahun 2024 ya. Kami memperkirakan bahwa EPS growth IHSG itu hanya akan tumbuh 5-6% ya, diperdagangkan di PE 14,6 kali. Jadi IHSG itu masih berpeluang untuk menyentuh level 7.700 di kuartal ketiga tahun 2024 ya. Oke. Nah, tadi Mas Andi juga good ya, menanyakan ada resiko-resiko lain nggak yang mesti diantisipasi. Tadi sebenarnya Pak Fajar udah mention juga, selain konflik di Timur Tengah ini, perlambatan ekonomi Tiongkok ya. Ini kan kasus properti di Tiongkok ini kan memang lagi di headline ya. Dan ini ya kita semua yang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Tiongkok ya. Dan kelihatan Tiongkok juga sudah justru kebijakannya berbeda nih Pak. Dia memangkas tingkat suku bunga gitu. Ekstrim ya Pak ya? Iya, berbeda. Balik lagi kan setiap bank sentral kan punya kebijakan masing-masing kan. Nah, yang lain adalah faktor mengenai perubahan iklim, El Nino itu ya. Itu juga perlu kita waspadai ya, sebab beberapa negara itu sudah mulai menghentikan ekspor beras, Mas. Gitu, sudah mulai menahan. Mereka udah mulai mereka tahu wah nanti Pak Fajar akan eksplor nih. Menarik nih. Mereka kunci dulu sebelum kasih ke negara lain. Mereka akan amankan pasokan mereka dulu. Ini yang memang yang menjadi, kita nggak bisa bilang ini masalah sepele, dan saya lihat pemerintah pun juga udah mengantisipasi hal ini. Yang saya tahu itu harga beras itu saat ini lagi dijaga sekuat tenaga oleh pemerintah. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan ke Pak Fajar nih, ada satu pertanyaan nih. Terus Pak, tren investasi yang potensial di 2024 itu apa Pak? Dengan kondisi yang tadi kita perbincangkan seperti ini. Oke. Ya pertama obligasi yang tadi saya bilang yang benchmark SBN 10 tahun itu masih ada peluang pertumbuhan 6-9% ya. Menurut saya itu cukup menarik ya. Kita compare sama inflation di Indonesia
masih ada spread positif kok, masih oke kok gitu. Nah, yang kedua, yang ekuitas berdasarkan EPS growth di 2024 yang saya bilang tadi, dan juga standar deviasi yang saat ini terjadi, ini sangat momentum sekali, Pak Andi. Soalnya kan balik lagi, ini geopolitik case-nya, tapi kita juga ngelihat pertumbuhan laba-laba emiten. Ya, saya ambil contoh perbankan, ya. Kemarin salah satu bank swasta itu melaporkan kinerja kuartal ketiga mereka tumbuh 25% loh. Ya, apalagi dengan kenaikan tingkat suku bunga ini, net interest margin NIM-nya mereka itu bisa mengalami juga pertumbuhan, gitu. Jadi dua aset kelas ini menurut saya saat ini sangat menggiurkan sekali ya Mas ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Benny. Nah, kita kembali ke Pak Fajar nih Pak Fajar. Selain ketegangan Ukraina Rusia, kemudian ketegangan Hamas Israel baru-baru ini, kita juga nih kayaknya ada tensi yang sebenarnya panas Pak, tapi sempat adem nih antara hubungan AS dan Tiongkok Pak. Nah, menurut Pak Fajar nih, perkembangan tensi ini apalagi melihat Cina saat ini ya dengan kasus yang seperti yang disampaikan Pak Benny Evergreen, terus di AS saat ini juga terjadi bisa dibilang ada sesuatu masalah ekonomi ya, meskipun belum krisis ya. Nah, itu gimana Pak tensi kedua negara ini dan dampaknya buat Indonesia tuh kayak gimana? Iya, memang kalau kita bicara tensi hubungan antara China atau Tiongkok dengan Amerika Serikat, ini kan memang sudah berlangsung cukup lama ya. Mungkin ini dipicu ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump pada saat itu, ya, dengan mendeklarasikan trade war. Jadi kan agak pusing juga kalau misalnya semuanya itu dilihat kalau neraca perdagangannya kita itu defisit, wah kita trade war aja nih dengan negara itu, kan nggak seperti itu gitu ya. Nah, menurut saya memang itu pentingnya gitu ya, Indonesia ketika di G20 tahun lalu itu bisa dibilang berusaha untuk mendorong kembali dan mengingatkan kembali seluruh dunia pentingnya International Economic Cooperation. Tadi juga menurut saya poin yang bagus sekali dari Pak Benny ya terkait dengan masalah ya memang saat ini dunia itu terlepas dari apa yang terjadi tensi antara Rusia, Ukraina dan juga Israel dan Hamas gitu ya, dan pelambatan ekonomi China, tensi antara US dan juga China atau Tiongkok. Saya rasa juga apa yang terjadi saat ini adalah adanya semacam populisme kebijakan di beberapa negara gitu ya. Tadi sebutkan larangan ekspor pangan ya, karena mau tidak mau khususnya pasca pemulihan ekonomi, pasca pandemi krisis ini, negara-negara itu berusaha untuk mensecure kebutuhan di dalam negerinya dulu gitu ya, sebelum mereka akan memikirkan untuk mengekspornya ke luar negeri atau ke negara lain. Nah, saya rasa ini juga adalah sesuatu yang perlu kita waspadai gitu ya ke depannya, karena kalau misalnya terjadi semacam disrupsi seperti itu ya, semakin lama negara-negara semakin populis. Dan kita tahu bahwa kalau kita dalam konteks US dan China itu mau tidak mau ini kita kan sebenarnya melihat ini ada dua economic power gitu ya antara US dan China. Nah, kita selalu dihadapkan pada polarisasi ini gitu ya. Dan kadang-kala kita berusaha gimana caranya, makanya kenapa Presiden Jokowi seringkali di forum-forum itu bilang bahwa ya kita tahu bahwa dunia tidak baik-baik saja, saat ini terjadi kompetisi. Nah, mungkin kita harus invert gitu ya, membalikan the idea of competition itu menjadi cooperation gitu ya. Jadi tidak ada lagi tuh strategic competition, yang ada harusnya strategic cooperation. Nah, mungkin itu yang harus dipikirkan oleh petinggi-petinggi US dan China, sehingga apa yang diharapkan oleh Michael Jackson gitu ya dengan lagunya Heal the World itu bisa terjadi gitu ya. Jangan sampai semuanya itu dibenturkan dan terjadi konflik, karena saya rasa pada akhirnya kita butuh dunia yang lebih kondusif gitu ya, baik untuk bisnis, investasi, dan kita tidak mau ada konflik-konflik terjadi, karena khususnya terkait dengan US dan China, saya rasa mereka juga bisa dibilang masih saling bergantung satu sama lain gitu ya. Ekspor China itu paling banyak ke Amerika Serikat gitu loh, dan mungkin juga bisa dibilang Amerika Serikat sangat bergantung dengan produk-produk yang berasal dari China, seperti halnya Indonesia. Nah, kenapa mereka selalu
memusingkan bagaimana caranya kita harus bisa meningkatkan tensi. Kan harusnya dibalik aja, kok saling punya kebutuhan masing-masing dan saling bergantung satu sama lain. Kenapa mereka harus berkompetisi? Mereka harusnya berkolaborasi. Dan saya rasa, saya tidak tahu ya, kontestasi ini akan terus berlanjut menurut saya, dan makanya beberapa negara-negara seperti mungkin Indonesia, kita bisa bilang Indonesia itu udah masuk ke dalam middle power loh ya, dan itu juga harus diperhitungkan. Makanya kenapa BRICS itu mau narik Indonesia gitu kan, tapi Indonesia masih berpikir. Tapi mungkin saya rasa memang yang paling wise itu kita bisa gabung ke OECD dulu lah ya. Kalau misalnya dalam konteks bagaimana peran Indonesia dalam konteks ekonomi global ya, walaupun kita tahu bahwa Indonesia itu ya tadi punya potensi, tapi kalau misalnya kita juga tidak bisa menyesuaikan apa yang terjadi dalam konteks ekonomi global ini dan tidak bisa mengantisipasinya, saya rasa Indonesia juga akan tidak kemana-mana tuh. Jadi memang harus dipertimbangkan tuh pressure yang dari konteks global, dan juga saya rasa harus bisa lebih smart lah dalam membuat suatu kebijakan yang tadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih moncer lagi ya gitu ya, 5% atau beyond that gitu. Oke, terima kasih Pak Fajar. Mungkin kita kembali ke Pak Benny. Gimana tuh Pak, langkah-langkah apa saja yang seharusnya bisa diambil dalam menghadapi dinamika global yang berujung ada ketidakpastian nih Pak? Oke, yang pertama dari kita memang kalau lihat di pemberitaan di media saat ini kan banyak hal-hal yang kebanyakan lebih negatifnya, lebih pesimisme gitu. Tapi sekali lagi kita sudah melewati berbagai macam siklus ekonomi di tengah kelesuan ekonomi, ada koreksi di pasar global, di sisi lain ada yang namanya opportunity dan peluang. Nah, tapi di sisi lain juga kita wajib memperhitungkan resiko-resiko yang ada, dan juga mengambil langkah-langkah supaya hasil investasi kita itu bisa lebih maksimal. Jadi yang pertama penting sekali yang namanya untuk membaca, mengetahui literasi keuangan based on data, sekali lagi ya. Sebab kalau kita mau ngomong tentang situasi seperti ini, ngomong seru-seruan bisa, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi menurut saya itu udah daging semua, isi semua, benar-benar based on data. Itu sangat membantu kita semua gitu. Yang pertama, yang saya bilang tadi, kita membaca, mengedepankan data. Nah, yang kedua, ini sangat penting sekali untuk menyikapi situasi saat ini, mendiversifikasikan ke lebih satu instrumen untuk kelas aset yang sama. Contoh, untuk obligasi, kalau tadi kita sudah punya obligasi yang jangka menengah gitu ya. Nah, ini kita bisa diversifikasikan juga untuk SBN yang jangka pendek. Apalagi belum lama pemerintah kan mengeluarkan sukuk yang terakhir itu obligasi retail 24 ya dengan kupon 6,125. Ini menurut saya sangat safe sekali dengan situasi saat ini. Jadi mengcombine itu. Nah, yang kedua, mau tidak mau kita mesti memiliki horizon investasi yang lebih panjang untuk saat ini gitu. Dengan situasi yang penuh ketidakpastian, kita nggak bisa expect bahwa November, Desember, nah kita udah lebih melihatnya ini untuk 2024 gitu. Apalagi yang tadi yang saya bilang, ini di obligasi masih ada chance untuk pertumbuhan 9% gitu ya. Menurut saya ini momentum sekali gitu. Nah, yang ketiga, sekali lagi pastikan ketika kita berinvestasi itu sesuai dengan profil resiko yang memang resikonya kita bisa antisipasi. Jangan terjebak dengan konsep yang ikut-ikutan. Wah, lagi turun nih, beli. Wah, tapi nggak tahu apa yang dibeli. Yang saya bilang, dihitung dulu. Oke, beli obligasi ini, durasinya sekian. Artinya ada resiko volatilitas sekian persen gitu. Yang tadi saya bilang, oke, tahun 2013 inflasi kita pernah steady tingkat suku bunga sampai 11 bulan. Pernah ada kejadian gitu, artinya bukan pasti kejadian, tapi kita punya historical data. Kalau dari sisi ekonomi kan kita melihatnya seperti itu. Untuk saham juga sama, dengan situasi pasar saham yang lagi mengalami koreksi,
saya melihat bahwa saat ini valuasinya kecenderungannya udah sangat-sangat atraktif sekali dibandingkan comparison dengan pertumbuhan laba. Laba-laba emiten di Indonesia itu masih cukup baik kok. Cuma sekali lagi apa yang terjadi pasar modal saat ini adalah lebih ke sentimen. Ya kita sih berharap bahwa ini tetap akan sentimen, tidak berefek sampai ke kinerja emiten-emiten. Kalaupun ada, kita mesti jeli-jeli melihat sektor mana yang saat ini ini paling pas nih. Gitu kan ada beberapa sektor kan, nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Baik, terima kasih. Baik, untuk closing statement terakhir, pertanyaan untuk Pak Fajar. Pak, harapan di penghujung tahun 2023, kemudian apa yang membuat Bapak optimis di 2024? Iya, saya rasa mungkin sebagai pengingat bagi kita semua ya, seluruh stakeholder yang berkepentingan khususnya terkait dengan ekonomi domestik ya, saya rasa kita perlu semacam menjaga optimisme itu, menurut saya pasti perlu, dan kita butuh semacam sesuatu kebijakan ekonomi itu harus berbasis risiko tadi ya, harus ada memitigasi lah risiko-risikonya akan terjadi. Saya rasa sama sepertinya dengan pebisnis atau investor, mereka pastinya dalam melakukan kegiatan atau menyampaikan sebuah kebijakan atau policy itu pastinya harus berbasis risiko. Dan juga saya rasa saya masih sangat optimis gitu ya, bahwa Indonesia bisa tumbuh baik gitu ya, walaupun masih di dalam kisaran 5%, tapi kedepannya harapannya ya kita bisa tumbuh lebih lebih moncer lagi gitu ya, dan berharap bahwa kondusivitas ekonomi global itu juga bisa mendukung gitu ya kinerja ekonomi nasional ke depannya, seperti itu. Terima kasih Pak Fajar. Kemudian terakhir Pak Benny, keuntungan apa aja sih Pak Benny untuk investor domestik ya dalam kondisi seperti ini? Kira-kira apa nih? Ya, yang pasti kita melihat ekonomi Indonesia itu saat ini dalam relatif yang baik ya, dibandingkan dengan kita ya bilang negara-negara maju ya, inflasi kita terkendali, pertumbuhan ekonomi kita juga terjaga di level 5%. Sekali lagi tumbuh makna mengedepankan data ya. Jadi dengan data seperti itu apalagi tahun depan kita akan masuk ke dalam pesta demokrasi yang harusnya ini membooster kita punya ekonomi Indonesia. Menurut saya peluangnya di situ Pak, bahwa ekonomi kita terjaga, stabil, inflasi terkendali, bahkan kita mau masuk pemilu, dan tidak banyak negara yang bisa serupa dengan kita gitu dengan situasi saat ini. Baik, terima kasih Pak Benny, co-founder Tumbuh Makna, kemudian Pak Fajar Irawan, Ketua Departemen Ekonomi CSIS. Terima kasih sudah hadir di Rumah Tumbuh Makna. Kita memberikan literasi investasi untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa kawan-kawan dimanapun Anda berada ya. Baik, sampai jumpa kawan-kawan dimanapun Anda berada. Kita akan berjumpa lagi di bulan depan untuk membincangkan situasi ekonomi terkini dan terupdate, dan tentunya kami hadirkan literasi investasi untuk Anda semua agar Anda menentukan mana yang baik dan buruknya. Salam literasi investasi, kita jumpa lagi di bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Winnie.